Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi fikih mengenai rukhsah. Baik, yang pertama ada pengertian rukhsah. Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Dalam usul fikih disebutkan bahwa rukhsah dapat memberikan pengecualian atau membolehkan prinsip umum disebabkan keterpaksaan atau darurat dan kebutuhan. Yang kedua, rukhsah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada rukhsah yang mengandung istihah atau kebaikan. Pelaksanaan azimah atau rukhsah dapat dipilih oleh seseorang apabila rukhsah yang dipilih itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, rukhsah yang menggugurkan hukum atau azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya, meminum tuak atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan, dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam rukhsah. Yang pertama yaitu ada rukhsah dalam sholat. Islam memberikan kemudahan bagi umatnya. Terkait dengan sholat, terdapat beberapa aturan yang mempermudah pelaksanaan sholat. Contohnya, dalam perjalanan, salat dapat dilakukan dengan cara diringkas atau digabung pada satu waktu. Kemudahan tersebut diberikan kepada orang yang melakukan perjalanan, baik karya wisata, silaturahmi, maupun keperluan lainnya yang dipandang baik sesuai ketentuan. Yang kedua yaitu rukhsah dalam puasa. Yang pertama yaitu ada orang sakit. Yang disebut orang sakit di sini adalah mereka yang berat berpuasa karena sakitnya. Apabila mereka berpuasa, penyakitnya akan bertambah parah. Penderita sakit berat seperti stroke, ginjal, juga penyakit parah lainnya diberi keringanan dalam berpuasa. Begitu pula keringanan berlaku bagi penderita sakit yang dirinya diharuskan meminum obat secara teratur baik pagi maupun siang hari. Yang selanjutnya yaitu orang yang sedang dalam berpergian. Mereka yang diperbolehkan meringkas sholat walaupun perjalanannya tidak sulit dan tidak memberatkan, boleh meninggalkan puasa. Orang-orang dengan pekerjaan dalam perjalanan secara terus-menerus seperti pengemudi taksi, kereta api, kru pesawat, dan lain-lain diperbolehkan tidak melaksanakan puasa. Namun, mereka dapat mengganti puasanya di hari lain. Yang selanjutnya yaitu wanita haid atau nifas. Wanita yang haid atau nifas wajib meninggalkan puasa dan mengganti puasanya. Seorang wanita yang keguguran atau mengeluarkan darah saat hamil, kemudian dilakukan operasi agar janinnya keluar. Apabila janinnya sudah berbentuk manusia, kira-kira berumur lebih dari 80 hari, maka dihukumi nifas. Wanita tersebut hendaknya berpuasa dan pada hari lain mengganti puasanya. Tetapi jika janinnya belum berbentuk manusia, yaitu kurang dari 80 hari, maka wanita tersebut tidak dianggap nifas dan ia wajib berpuasa. Yang selanjutnya yaitu wanita hamil atau menyusui. Kedua perempuan ini wajib mengganti puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Kalau khawatir puasanya akan menjadi madarat kepada dirinya atau pada anaknya. Keduanya diwajibkan mengganti puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin apabila hanya takut akan menimbulkan madarat bagi anaknya. Yang selanjutnya yaitu rukhsah dalam zakat. Bagi setiap muslim, zakat merupakan kewajiban. Zakat berfungsi membersihkan diri dan hartanya. Orang yang menunaikan zakat selain melaksanakan perintah, ia pun berupaya untuk menyucikan diri dan hartanya dari kotoran dosanya. Selain itu, zakat mempunyai fungsi sosial, yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu
atau fakir dan miskin, juga kelompok lain sesuai dengan ketentuan syariat. Apa saja keringanan pada zakat? Berikut uraian ringkas mengenai hal ini. Yang pertama yaitu zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Yang kedua, pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Untuk kemudahan teknis pembayaran, seseorang dapat mewakilkan pembayaran zakat pada orang lain. Yang selanjutnya yaitu pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya. Namun demikian, pembayarannya bisa dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Yang selanjutnya yaitu kondisi yang dimudahkan dalam haji. Berikut adalah beberapa keringanan pada ibadah haji dan umroh. Yang pertama yaitu ada ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Yang kedua, haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Yang ketiga, cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih tamattu, qiron, atau ifrad. Dan yang keempat, pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain dan pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa. Yang selanjutnya hikmah urus. Urus dalam Islam memiliki banyak hikmah, diantaranya yang pertama, mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Agama tidak menghendaki kerusakan. Agama memperhatikan pelaksanaan amal sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak palsu ekstrim. Yang ketiga, menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Yang terakhir, mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.